Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya ibu-ibu? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Walaupun sudah capek. Sebelum saya presentasi, marilah kita berdoa bersama ya, yang akan dipimpin oleh Bu Ci. Monggo Bu Ci, silakan dipimpin doanya. Terima kasih Bu Holila, agar kegiatan kali ini kita bisa berjalan lancar, internet juga lancar. Mari kita awali dengan membaca suratul Fatihah. Ala dunia wa ala niyatin sholihah bi barakatil Fatihah. Amin. Terima kasih. Monggo Bu Holila dilanjut. Saya akan mempresentasikan komponen kurikulum operasional di satuan pendidikan. Ibu-ibu, tentunya kemarin sudah paham karena sudah belajar proses penyusunan kurikulum operasional di satuan pendidikan. Untuk itu, kita lanjutkan, yaitu mempelajari komponen-komponen yang ada di dalamnya. Apa saja ya yang ada di dalam kurikulum operasional di satuan pendidikan komponennya? Baiklah, yang pertama yaitu karakteristik satuan pendidikan. Karakteristik satuan pendidikan ini merupakan keunikan-keunikan sekolah dalam hal peserta didik, sosial budaya, guru atau tenaga pendidik, dan tenaga kependidikan, itu kepala sekolah, atau di dalamnya ada TU. Nah, itu adalah karakteristik satuan pendidikan. Jadi apa yang ada di satuan itu kita uraikan. Yang kedua yaitu visi, misi, dan tujuan. Visi ini menggambarkan bagaimana peserta didik menjadi subjek dalam tujuan jangka panjang sekolah dan nilai-nilai yang dituju. Visi ini juga mengandung nilai-nilai yang mendasari penyelenggaraan pembelajaran agar peserta didik dapat mencapai profil pelajar Pancasila sesuai dengan tujuan dari program sekolah penggerak. Kemudian misi. Misi ini adalah cara-cara atau upaya-upaya sekolah agar terwujudnya suatu misi. Jadi untuk mencapai visi sekolah. Jadi misi ini di dalamnya berisi dengan nilai-nilai yang penting untuk dipegang selama menjalankan misi ini. Tujuan. Tujuan ini merupakan tujuan akhir dari kurikulum sekolah yang berdampak kepada peserta didik. Jadi tujuan ini menggambarkan patok-patok penting dan selaras dengan misi. Tujuan ini juga berisi tentang strategi sekolah untuk mencapai tujuan pendidikan. Tujuan ini juga merupakan kompetensi atau karakteristik yang menjadi kekhasan lulusan sekolah tersebut ya, dan selaras dengan profil pelajar Pancasila. Jadi di dalamnya tentunya memuat dari tujuan
diadakannya program sekolah penggerak, yaitu profil pelajar Pancasila. Nah, itu tadi karakteristik satuan pendidikan dan visi, misi, tujuan yang merupakan komponen utama di dalam penyelenggaraan kurikulum operasional sekolah. Yang ketiga yaitu pengorganisasian pembelajaran. Pengorganisasian pembelajaran ini merupakan cara sekolah dalam mengatur muatan kurikulum dalam satuan rentang waktu dan beban belajar, cara sekolah mengelola pembelajarannya untuk mendukung pencapaian CP dan profil pelajar Pancasila. Jadi di dalamnya itu ada ekstrakurikuler, ada intrakurikuler, dan semua ini tidak bisa lepas dari pada tujuan yaitu profil pelajar Pancasila. Yang keempat yaitu rencana pembelajaran. Rencana pembelajaran ini untuk ruang lingkup sekolah. Ini menggambarkan rencana pembelajaran selama setahun ajaran. Jadi dalam 1 tahun ajaran berisi tentang alur pembelajaran atau unit mapping untuk sekolah-sekolah yang sudah menjalankan pembelajaran secara integrasi di program prioritas satuan pendidikan. Yang kelima, pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional. Pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional, yaitu kerangka bentuk pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional ini yang dilakukan untuk peningkatan kualitas pembelajaran secara berkelanjutan di satuan pendidikan. Nah, pelaksanaan ini dilakukan oleh para pemimpin satuan pendidikan, contohnya kepala sekolah. Jadi secara internal dan bertahap sesuai dengan kemampuan satuan pendidikan. Jadi sekolah ini juga ada pendampingan agar apa yang menjadi tujuan lembaga ini bisa tercapai. Evaluasi, pengembangan profesional untuk meningkatkan kompetensi dari baik guru maupun kepala sekolah. Jadi baik pendidikan, satuan pendidikan maupun di pendidikan. Yang keenam yaitu lampiran. Nah, lampiran ini berisi tentang contoh-contoh rencana pembelajaran ruang lingkup kelas. Jadi menggambarkan rencana pembelajaran per tujuan pembelajaran atau per tema untuk sekolah-sekolah yang sudah menjalankan pembelajaran secara integrasi. Jadi untuk lampiran ini, nanti di lampiran itu akan memuat beberapa contoh-contoh rencana pembelajaran yang digunakan oleh atau yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan, dan berisi juga tentang contoh penguatan profil pelajar Pancasila. Jadi penjabaran pilihan tema dan isu spesifik yang menjadi proyek pada tahun ajaran tersebut. Jadi ini berada di lampiran-lampiran. Agar apa? Agar profil karakter anak-anak sesuai dengan profil pelajar Pancasila, sesuai dengan tujuan dari program sekolah penggerak, sehingga sekolah ini bisa mewujudkan tujuan itu, bisa menjalankan semaksimal mungkin. Lampiran ini berisi juga referensi landasan hukum atau landasan yang lain yang kontekstual dengan karakteristik sekolah. Jadi berisi tentang referensi yang sesuai dengan lembaga, yang sesuai dengan satuan pendidikan, yang sesuai dengan karakteristik sekolah. Jadi referensi kita masukkan ke dalam lampiran. Ya, ini memang perbedaan daripada kurikulum K13 dengan kurikulum operasional satuan pendidikan itu ada perbedaan, Ibu. Terutama tadi terhadap istilahnya landasan hukumnya. Itu bisa dituliskan di awal dasar hukumnya apa. Namun begitu tidak perlu dilampirkan di lampiran. Kita print
boleh, tapi tidak dimasukkan dalam lampiran Bu, cukup menjadi pegangan kita. Jadi kita benar-benar memahami dasar hukum dari pembuatan kurikulum tersebut. Berkatan mungkin Bu Gelian. Iya, menjadi dasar landasan, namun tidak harus dimasukkan di situ. Cukup kita menjadi pegangan kita saja dalam pembuatan kurikulum. Mungkin Bu ya, biasanya kan kalau kita bikin kurikulum belakangnya itu kan ada lampiran-lampiran. Berarti itu nggak usah dimasukkan ke sana. Apa lampiran-lampiran itu kita isi dengan yang lain seperti kalender, RPP dan lain sebagainya. Apa tidak seperti itu? Memang kurikulum tahun 2013 atau K13 itu berbeda dengan kurikulum sekolah penggerak. Apa bedanya? Kurikulum 2013 untuk pembelajarannya itu per minggu 900 menit atau sehari itu 2,5 jam. Sedangkan untuk sekolah penggerak ini kurikulumnya arahnya perubahan pembelajarannya per minggu 1050 menit. Jadi kalau kita masuk 6 hari berarti 3 jam per harinya. Nah, itu memang berbeda antara kurikulum tahun 2013 dengan yang sekarang yang PSP ini. Yang kedua, tahun 2013 atau kurikulum 13 ini asesmen merujuk pada STPPA. Sedangkan untuk arah perubahan pembelajaran untuk kurikulum sekolah penggerak ini asesmennya merujuk pada capaian pembelajaran atau CP. Yang ketiga, yaitu asesmen harian ini perlu dilaporkan kalau di kurikulum 2013. Tapi kalau yang PSP ini asesmen yang dilaporkan cukup asesmen semester saja. Jadi memang berbeda. Kalau dulu per hari untuk SP ini, untuk kur SP ini yaitu per semester. Jadi penilaiannya atau asesmennya per semester. Nah, untuk kurikulum 2013 ini berbasis tema. Nah, untuk kur SP ini berbasis pada literasi. Jadi memang sangat berbeda nih. Kalau dulu berbasis tema, jadi misalnya kalau satu semester itu ada 17 tema, tapi kalau kur SP ini tidak seperti itu, tetapi melalui keseharian anak-anak. Jadi temanya itu dilihat dari keseharian anak-anak, jadi tidak sama dengan yang dulu. Kalau dulu temanya sudah ditentukan, kalau yang kur SP ini tidak ditentukan. Terus kalau kurikulum 2013 itu menitik beratkan pada calistung ya, secara drill. Tapi untuk kur SP ini pengintegrasian persiapan literasi dan numerasi ke dalam CP melalui kegiatan bermain dan belajar. Jadi untuk kur 13, untuk kur SP ini memang dititik beratkan kepada pembelajaran pada anak ya. Jadi dititik beratkan pembelajaran pada anak dan bagaimana agar anak itu belajar dengan senang, belajar dengan merdeka atau merdeka belajar, tidak seperti dulu. Kalau dulu target, tapi sekarang untuk kur SP ini anak bebas melakukan kegiatan yang diinginkan. Nah, itu tadi perbedaan kurikulum yang lama yaitu kurikulum 2013 dengan kur SP. Mudah-mudahan bisa diterima ya. Cukup Bu. Mungkin cukup Bu. Nah, itulah tadi Ibu-ibu Ya. presentasi dari saya yaitu tentang komponen-komponen kurikulum operasional di satuan pendidikan. Nah, masih semangat nggih?
Alhamdulillahirobbilalamin. Baiklah, saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Semangat. 3P. Profil pelajar Pancasila. Yes, yes, oke. Yes. Yes.